Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua, adik-adik remaja dan kakak pembina yang menonton pada saat ini. Dan kita akan memulaikan ibadah kita. Namun sebelumnya kita siapkan hati kita. Kita minta ampun kepada Tuhan. Kita sadar bahwasanya kita tidak layak untuk menyembah Tuhan. Oleh sebab itu, saya berikan kesempatan kepada kita semua untuk saat teduh sejenak, minta ampun kepada Tuhan, supaya pada saat ini kita bisa dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Saat teduh dimulai. Kalau kita menyanyikan pujian Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku Tuhan, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari menaikkan pujian ini dengan penuh kesungguhan hati. Mari katakan sama-sama. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku Tuhan, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu Tuhan, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari segenap jemaat-jemaat Tuhan, ada di remaja, kakak pembina, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Dengan apa kita balas segala kebaikan dalam hidup ini. Tuhan terlalu baik dalam kehidupan kita. Kita sering menyakiti hati Tuhan dengan sikap kita.
dengan pikiran kita yang tidak pernah memuliakan nama Tuhan. Pada saat ini mari minta ampun kepada Tuhan. Mari mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih-Nya dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, dengan apa kami balas segala kebaikan-Mu. Kita katakan sama-sama, dengan apa kan dibalas? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu Tuhan, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hati kami Tuhan, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya, selamanya. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Seperti pujian kami Tuhan, Engkau terlalu baik dalam hidup ini. Dengan apa kami balas segala kebaikan-Mu Tuhan, selain mengucap syukur dan terus menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Dan pada saat ini Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan sabda-Mu. Berkati kami, namun sebelum kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, ampuni setiap salah dosa kami, supaya kami layak untuk dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya. Salam. Dan pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini, saya pikir akan mengawali dengan sebuah pertanyaan kepada kita semua, adik-adik remaja dan kakak pembina. Pertanyaannya simpel sekali. Di antara kita, siapa yang memiliki idola? Saya percaya bahwasanya setiap dari kita pasti mempunyai idola. Ya. Mungkin kita mengidolakan pemain bola, ada banyak. Atau enggak ada yang kalian idolakan? Kalau yang di sebelah Queen pasti dia biasanya idolanya ada banyak idolanya. Pastinya perempuan idolanya. Ya. Setiap dari kita pasti mempunyai idola. Ya. Atau kita bingung apa itu idola? Mungkin pikir apa itu idola ya? Oke. Saya akan kasih tahu definisi idola. Ya. Di sini saya mencatat bahwasanya idola itu adalah tokoh yang disorot banyak orang oleh karena memiliki kelebihan atau keunggulan. Ya. Contohnya, saya mengidolakan salah seorang pemain bola, yaitu Cristiano Ronaldo. Ya. Mengapa saya mengidolakan dia? Karena dia jago bermain bola. Ya. Skillnya bagus. Ya. Ada banyak orang di luar sana yang bisa kita idolakan. Mungkin teman-teman mengidolakan, biasa anak remaja dan perempuan-perempuan ini suka yang namanya film Korea, betul tidak? Ya, Lee Min Ho ya, kita mengidolakan Lee Min Ho. Ya, karena dia ganteng, ya, jago dance, nyanyi dan lain sebagainya. Atau kita mengidolakan penyanyi yang luar biasa itu, yang terkenal, ya, Judika Sihotang. Ya, terkenal karena suaranya tinggi, ya, bagus ya. Atau mungkin mengidolakan Ahmad Dhani, mungkin siapa yang tahu ya, Iwan Fals ya. Atau ada sosok lain yang kita idolakan lagi, mungkin Jokowi ya. Mungkin kita mengidolakan Jokowi karena Jokowi ya baik, ya pintar, apalagi merakyat, sederhana, ya banyak hal yang kita bisa tiru, yang bisa kita teladani dari Pak Jokowi. Atau mungkin ada banyak hal, tetapi khususnya pada saat ini
ada satu pribadi ya yang lebih daripada yang saya sampaikan tadi atas tadi pemain bola, yaitu pribadi Tuhan Yesus Kristus. Ya. Tuhan Yesus Kristus lebih dari yang kita sampaikan tadi. Dia Maha Pencipta, ya. Dia Maha Pengasih, Maha Penyayang, ya. Maha Pengampun. Itulah Tuhan Yesus yang kita sembah. Dan pada saat ini kita akan membuka Alkitab kita, yaitu dalam kitab Roma pasalnya yang ke-12. Kitab Roma pasal 12 ayatnya yang kedua. Roma pasal 12 ayatnya yang kedua. Saya akan bacakan kepada kita semua dan perhatikan di Alkitabnya masing-masing atau Alkitab. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan dan kita semua yang menonton, yang sedang menonton ibadah pada saat ini pada remaja, kita boleh mengidolakan siapa saja. Kita mengidolakan artis, ya, siapapun tuh. Mungkin kita mengidolakan saudara kita, ya, kita mengidolakan orang tua kita, kakak kita, mama kita, om kita, siapapun itu. Tetapi ingat satu hal, bahwasanya ketika saudara mengidolakan seseorang, ada satu hal yang harus kita ingat, apakah itu sesuai dengan firman Tuhan. Ketika kita mengidolakan seseorang, apakah itu sesuai dengan firman Tuhan? Ada banyak orang yang mengidolakan seseorang, dia mengikuti gayanya. Contohnya, ya, dia mengikuti gaya rambutnya, betul ya, di zigzag gaya rambutnya. Ada yang mengikuti gaya hidupnya, ya, cara dia bicara, cara dia berjalan. Mungkin bisa ada juga yang celana sampai dibolong-bolong, bajunya dibolong-bolong, sampai ditato, ya. Mengikuti karena dia mengidolakan, dia fans. Tetapi ingat satu hal, bahwasanya apakah itu sesuai dengan firman Tuhan? Apakah yang saudara lakukan, yang saudara idolakan itu, apakah itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan? Kita memiliki satu pribadi yang menolong kita, yang kita bisa teladani, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik remaja yang dikasihi oleh Tuhan, saya sangat rindu kita menjadi pengikut yang setia, pengikut Kristus yang sejati. Saya sangat rindu kita bukan hanya sekedar mengidolakan Tuhan Yesus, ya. Kita bukan hanya sekedar fans kepada Tuhan Yesus karena mujizatnya, no. Tapi kita benar-benar pengikut yang sejati, ya. Ketika kita mengatakan kita pengikut, maka kita siap menyangkal diri kita siap memikul salib dan mengikut Tuhan Yesus. Oke? Bahwasanya kita hidup hanya untuk memuliakan nama Tuhan, ya. Karena kita berbeda dengan dunia ini. Janganlah serupa dengan dunia ini. Alkitab berkata di bacaan kita, janganlah kita serupa dengan dunia ini. Maksudnya apa? Karena kita berbeda dengan dunia ini. Kita adalah anak-anak Allah. Bukan hanya itu, tetapi kita adalah keturunan Allah. Maka kalau kita adalah keturunan Allah, kita adalah anak Allah, maka kita adalah ahli waris kerajaan surga. Kita ahli warisnya. Oleh sebab itu, jangan sia-siakan anugerah Tuhan, keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kita, ya. Karena ketika saudara melakukan hal yang fatal, satu hal yang fatal, yaitu meninggalkan iman saudara, maka itu adalah penyesalan seumur hidup saudara, ya. Hidup ini pilihan. Apakah tetap setia kepada Tuhan? Apakah mau serupa dengan dunia ini? Atau mempunyai prinsip mau berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, ya. Jangan terbawa arus. Anak Tuhan harus memiliki prinsip hidup, ya. Memiliki prinsip sesuai dengan firman Tuhan. No problem, silakan teman-teman, ada remaja mengidolakan siapapun, fans kepada siapapun, tetapi ingat, apa yang saudara lakukan
harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Kalau saudara mengikuti gaya hidupnya, sampai celana sampai cuma setengah-setengah, bajunya cuma sampai di sini, you can see atau sebagainya, ingat identitasmu. Ya. Perempuan-perempuan biasa pakai celana cuma pendek-pendek, ya, pakai you can see, ingat kamu anak Tuhan. Ya. Melalui hidupmu orang bisa melihat Tuhan Yesus, orang bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi kalau hidupmu kacau balau, tidak mencerminkan Kristus, apa yang mereka bisa lihat? Apa yang mereka bisa teladani? Ya. 1 Korintus 3, anak-anak remaja GKI Fata Palu mempunyai prinsip sesuai dengan kehendak Tuhan dan berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Ingat identitasmu sebagai anak Tuhan, ya. Dan ingat bahwa kamu berbeda dengan dunia ini. Kamu adalah anak Allah dan ahli waris kerajaan surga. Kiranya kita semakin hari semakin mengenal Tuhan, semakin hari semakin bertumbuh dalam Yesus Kristus. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami sangat bersyukur pada saat ini kami kembali diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Mungkin kami mengidolakan sesuatu yang di luar sana, bahkan kami mengikuti gaya hidupnya, tapi kami sangat rindu Tuhan ketika kami melenceng dari kebenaran-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu mengingatkan setiap kami, mengingatkan identitas kami sebagai anak-anak Tuhan. Dan kiranya firman-Mu ini menjadi kekuatan setiap kami, menegur setiap kami, dan sehingga kami semakin bertumbuh dalam Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami juga berdoa untuk adik-adik remaja di KST Fata Palu. Berkati mereka dalam masa-masa pertumbuhan iman mereka, bahkan di studi mereka Tuhan berkati, hikmat kepintaran Tuhan berkati, dan juga untuk kakak pembina yang terus membina, yang terus setia kepada Tuhan terus menolong, memberkati dengan hikmat kebijaksanaan, pengurapan yang berasal dari Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikian ibadah kita pada saat ini. Kiranya kita semakin bertumbuh dengan Tuhan, dan adik-adik remaja satu pesan dari Kak, tetaplah memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.